Di tahun 1960-an dimulai revolusi seksual di Amerika Serikat, dan dampaknya telah menjadi jelas hari ini, yaitu banyak orang tua yang tunggal, jadi banyak single parents, dan banyak ayah atau bapak yang nggak pernah ada di rumah, yang nggak pernah menyediakan waktu bagi anaknya, dan ibu-ibu yang menanggung beban terlalu berat. Dampak yang lain itu misalnya ya kemiskinan atau anak-anak pemberontak yang tidak mau belajar. Jadi mereka hanya bikin onar. Bahkan ada satu studi sosiologis pada tahun 2007, ini udah 14 tahun yang lalu, judulnya Unchristian. Maksudnya tidak Kristen atau yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen, Unchristian. Jadi studi sosiologis ini mengatakan generasi ini itu dihadapkan pada lebih banyak kekerasan, hancurnya struktur keluarga, seks sebelum dan di luar nikah, ada pelecehan, kecanduan, AIDS, kehamilan remaja, ibu tunggal, itu single parents kan, ayah yang tidak ada, aborsi, perceraian, dan bunuh diri. Studi di atas tadi itu mencatat 1 dari antara 4 orang itu adalah orang yang sudah pernah bercerai. Namun Peter Jones itu mencatat hampir separuh dari seluruh pernikahan Amerika Serikat itu sekarang itu pada saat dia tulis buku 2015, itu hampir separuh pernikahan Amerika Serikat berakhir dalam perceraian. Inilah dampak dari revolusi seksual. Ini bukan saja dirasakan di Amerika, tapi juga di seluruh dunia. Film-film Hollywood telah menjalankan tugasnya. Media-media sosial telah menjalankan tugasnya. The damage has been done. Kerusakannya telah dilakukan. Ini film, televisi, radio, internet itu pada dirinya sendiri unsih in and of itself atau per se. Itu secara fungsi sebenarnya sebagai sarana adalah netral. Namun manusia yang menggunakan sarana tersebut serta isi yang disampaikan itu tidaklah netral. Matius 12 ayat 30. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Markus 9 ayat 40. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Ada orang juga mencatat banyak perempuan muda hamil di luar nikah, akhirnya mereka harus membatalkan pendidikan atau kuliah mereka sehingga mereka jatuh di dalam kemiskinan. Karena mereka harus melahirkan anak, melahirkan bayi sendiri, papanya nggak ada kan? Kan tidak nikah. Jadi mereka muda lagi kuliah, hamil di luar nikah, papanya atau ayahnya tidak bertanggung jawab, dan akhirnya ibu-ibu tersebut harus membesarkan sendiri dan jatuhlah mereka ke dalam kemiskinan. Kenapa bisa terjadi semua ini? Hari ini kita mendapatkan GLBTQ, jangan cuma LGBT, tapi GLBTQ. Dan itu adalah karena manusia berdosa ini mau bebas, mau liar, dan tidak mau terikat dengan pernikahan yang diinstitusikan oleh Tuhan sendiri. Inilah penyebab kekacauan yang begitu banyak di dunia berdosa ini, kebebasan yang liar. Mengapa? 2 hal. Karena manusia itu tidak sadar siapa dirinya sebenarnya. Dan yang kedua, karena manusia tidak sadar siapa Allah sesungguhnya. Siapa manusia, siapa Allah. Kalau manusia sudah mencampur adukkan kebebasan dengan keliaran, yang benar dengan yang salah, kayak tadi Bobo udah sebut juga, benar dan salah, asli dan palsu, terang dan gelap, laki-laki dan perempuan. Makanya tadi aku mengucap syukur itu Bobo ketika membaca Alkitab ada giliran laki-laki dan perempuan. Karena ada zaman sekarang, ada gereja
yang ketika dia membaca kitab Kejadian, pasalnya yang pertama, ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya manusia. Titik. Apa yang kurang? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Gereja loh, nggak berani sebut Alkitab ayat ini karena takut menyerang orang, karena dibedakan. Kenapa harus dibedakan laki-laki dan perempuan? Alkitab sendiri yang mengatakan itu bedanya laki-laki dan perempuan. Tidak ada itu divers. Ini kalau udah dicampur adukkan, ini semua udah kacau. Jangan pikir Jerman adalah negara yang bebas bicara ya. Ketika aku bilang di satu konteks homoseksualitas itu adalah dosa, bahkan orang Kristen sendiri bilang kamu udah diam aja. Jangan terlalu pikir Jerman ini makin lama makin jauh dari kekristenan. Bahkan tahun lalu kalau nggak salah ada seorang pendeta mengkhotbahkan homoseksualitas adalah dosa dan akhirnya dia dipenjara. Ini semua itu karena manusia juga sudah mengacaukan konsep siapa Allah dan siapa manusia. Ini semua kacau. Kekacauan tersebut ini disebabkan satu pihak manusia sudah berdosa, tetapi kita di lain pihak juga membiarkan ajaran-ajaran yang salah mempengaruhi kita, baik secara sadar maupun tidak sadar. Baik secara sadar maupun tidak sadar. 16 tahun yang lalu, Afek masih ingat kita pernah nonton film horor yang berjudul Hostel. Film tersebut sudah membuat banyak orang takut ke Bratislava, termasuk aku sendiri. Karena pada saat 16 tahun yang lalu aku lihat film itu, oh Bratislava tuh kayak gini ya. Ya, orang-orang manusia dipotong-potong gitu ya, darah-darah. Waduh, ini aku nggak akan ke Slovakia. Jadi itu waktu dulu. Nah, orang-orang Slovakia, orang-orang pemerintahan itu sudah komplain banget. Kenapa gitu kan? Orang-orang jadi mempunyai satu image yang negatif, tapi mau ngaku tidak ngaku. Kita harus tahu pengaruh itu ada. Ini cuma contoh. Film-film lain semua begitu. Baru-baru ini istriku ini nonton satu film crime yang dia mengajarkan bagaimana kita menyiksa satu orang lain dengan cara begitu brutal. Tentu saja aku tidak akan kasih tahu kalian, kalau enggak nanti kalian bisa siksa aku dengan cara yang begitu brutal. Tetapi aku cuma mau bilang, kita harus bisa membedakan yang nyata, yang real, dan yang rekaan atau fiction. Yang benar dan yang salah, yang asli dan yang palsu, yang baik dan yang jahat. Hati-hati. Hati-hati terhadap segala sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, dan yang mempengaruhi kita baik sedikit maupun banyak. Segala sesuatu, ingat kalimat ini. Segala sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, itu pasti datang lagi memori. Bisa nggak ada dari kita sengaja mau menghapus pakai penghapus gitu? Justru hal-hal yang kita mau aktif lupakan, itu nggak lupakan. Datang terus, ingat terus. Jadi hati-hatilah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa solusinya? Solusinya adalah baca Alkitab yang adalah firman Tuhan. Ini aku bisa memberi kesaksian dan ini betul sekali. Baca Alkitab, rajin belajar Alkitab, berdoa dan jadilah pelaku firman. Jika ada dari kita yang berhalangan oleh karena satu dan lain hal untuk bisa datang ke gereja, tetaplah baca Alkitab. Ada kan waktu kan? Kalau kita tidak ada waktu karena anak kita harus diantar ke kindergarten, tetap kita ada waktu di rumah untuk baca Alkitab. Itulah sebabnya hari ini kita akan memulai satu seri yang baru. Jadi jika Tuhan izinkan, jika aku yang boleh mendapat kesempatan, aku akan memberikan satu sharing dari surat Tesalonika, merenungkan surat Tesalonika. Dalam surat ini, baik di 1 Tesalonika maupun di 2 Tesalonika, itu Paulus berurusan dengan asumsi-asumsi serta pengertian yang salah yang ada di dalam jemaat, baik karena mereka salah interpretasi ataupun karena ada ajaran-ajaran yang salah yang mempengaruhi jemaat. Dan oleh karena itu, Paulus menulis surat Tesalonika untuk memberikan kebenaran yang berasal dari Tuhan sendiri. Walaupun kita sudah beriman, kita tetap harus berhati-hati dan tetap mengejar pengertian yang sejati.
Oleh karena itu mari kita buka Alkitab kita dari 1 Tesalonika. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Kita akan baca pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-7. 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat 1 sampai 7. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Rumput akan kering dan bunga akan layu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Mari kita bersatu dalam doa sekali lagi. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mohon Engkau yang beranugerah membuka hati dan pikiran kami boleh menerima firman-Mu, dan juga untuk hamba-Mu yang menyampaikan sharing, mohon Tuhan berikan bijaksana dan setiap daripada kami, supaya Engkau berikan konsentrasi, jauhilah segala kuasa-kuasa jahat, supaya kami boleh menerima firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup dan yang tunggal, kami berdoa mengucap syukur dan memohon. Amin. Jadi di 1 Tesalonika ini kita menemukan ada 4 topik utama. Yang pertama, integritas Paulus. Yang kedua, penganiayaan yang dialami oleh jemaat Tesalonika. Jadi Paulus menulis untuk mendorong dan menghibur jemaat. Kemudian yang tiga, sikap moral yang baik. Ada nasihat untuk hidup kudus, untuk berjaga-jaga, dan bagaimana jemaat yang sehat seharusnya hidup. Yang keempat adalah kedatangan Kristus kembali. Tema kedatangan Kristus kembali adalah tema yang sangat berat dan susah, dan ini dilanjutkan juga nanti di 2 Tesalonika. Kalau Tuhan mengizinkan, kalau tidak, ya hargailah setiap kesempatan yang kita ada. Jemaat gereja Tesalonika telah membuat Paulus bersukacita. Jadi tulisan Paulus di sini banyak ucapan syukur dibanding surat-suratnya kepada gereja-gereja lain, misalnya Filipi, Kolose, dan yang lainnya. Tulisan Paulus di surat Tesalonika berbeda dengan surat Yesus via Yohanes kepada 7 jemaat di kitab Wahyu yang ada menyebut dosa-dosa dan teguran-teguran berkenaan dengan jemaat gereja. Jadi setiap gereja di abad pertama mendapat pengaruh dari lingkungan yang tidak percaya Tuhan. Di 1 Tesalonika 1 ayat 1, ini adalah pembukaan surat, mencatat ada pengirim, ada penerima, dan ada salam. Memang ini sedikit berbeda dengan yang kita kenal pada hari ini. Pada hari ini kita kebanyakan tulis kata penerima dulu, kemudian nama kita kan di bawah, di akhir daripada surat. Nah, jadi dari 1 Tesalonika 1 dari ayat 2 sampai 10 itu mencatat pengucapan syukur untuk pemilihan Allah atas orang-orang percaya di Tesalonika. Sama seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, Allah yang memilih kita.
Kemudian ayat 2 sampai ayat 10 ini juga mencatat pelayanan sejati di antara jemaat Tesalonika dan juga hidup teladan orang-orang percaya di Tesalonika dan mengenai pemberitaan firman Tuhan dan juga pertobatan. Jadi, kapan Paulus hadir di Tesalonika? Ini ada dicatat di Kisah Para Rasul, yaitu di pasal 17 sampai di pasal 17 ayat 1 sampai 9. Itu adalah bagian dari perjalanan misi Paulus yang kedua. Jadi dari tahun kira-kira 49 sampai 52 Masehi, itu Paulus mengabarkan Injil di dalam perjalanan misi yang kedua yang dicatat dari Kisah Para Rasul 15 ayat 36 sampai pasal 18 ayat 22. Jadi di dalam perjalanan yang kedua ini terjadi perselisihan antara Barnabas dengan Paulus karena Barnabas menginginkan Yohanes Markus ikut dalam misi kedua sementara Paulus menolaknya. Hal ini dikarenakan Paulus masih kecewa dengan Yohanes Markus dalam perjalanan misi mereka yang pertama. Nah, akhirnya Barnabas membawa Yohanes Markus ke Siprus dan mengikutkan dia di dalam pelayanan ke sana. Tapi Paulus bersama-sama dengan Silas, jadi Silas itu adalah Silvanus. Silvanus yang di awal ini adalah Silas. Silvanus itu nama Latin dari Silas. Jadi Paulus bersama-sama dengan Silas berangkat ke Asia Kecil. Jadi dalam pimpinan Roh Kudus, Paulus dan rekan-rekannya tiba di Troas dan dari sana mereka menyeberang ke Makedonia. Ini dicatat di Kisah Para Rasul 16. Kemudian mereka ke Filipi, Tesalonika, Berea dan mendirikan jemaat di berbagai tempat. Ketika Paulus pertama kali mengunjungi Tesalonika, orang-orang masih memusuhi Injil Yesus. Nah, jadi ketika kita baca Kisah Para Rasul, kita harus tahu itu Lukas itu memilih sebagian untuk dicatat dan sebagian lain tidak dicatat. Istilah Yunani Politarchus yang ada di Kisah Rasul 17 itu membuktikan bahwa Lukas itu mencatat detail teknis yang dapat dipercaya karena jabatan atau posisi itu sangat langka. Jadi itu adalah bukti bahwa Kisah Para Rasul itu betul-betul adalah catatan sejarah. Jadi hari ini kita begitu banyak orang yang menyerang Alkitab. Dari mana kita tahu benar? Karena memang catatan-catatan ini kayak misalnya nih kata ini aja Politarchus. Orang-orang yang hidup tidak di zaman itu nggak mungkin tahu ada kata ini dan karena ini adalah jabatan yang sangat langka di dalam kekaisaran Romawi. Ini untuk Tesalonika sendiri. Jadi di dalam Tesalonika yang perlu kita perhatikan adalah jangan pernah membayangkan hidup gereja di zaman pertama itu adalah masa emas gitu ya. Oh, Yesus hidup di zaman pertama atau para rasul hidup di zaman pertama, jadi gereja itu semua lancar, baik, begitu sempurna. Enggak. Jadi mirip dengan kita atau bahkan itu lebih mengerikan, itu gereja zaman abad pertama itu hidupnya di satu lingkungan yang agamanya itu pluralistik, jadi bermacam-macam. Jadi ada ini kultus atau kelompok pemujaan cult gitu kan. Ada Dionysus, ada Mesir, ada Kabirus Imperial dan Yudaisme juga. Ini cuma mau bilang, jangan pernah kita pikir orang-orang Kristen di abad pertama itu semua pasti kekristenan, enggak juga. Justru orang Kristen di situ mempunyai satu lingkungan yang tidak suka atau melawan dan bahkan pluralistik secara agama juga. Jadi kita harus tahu di sinilah Paulus pernah hadir, yaitu di Tesalonika, dan kemudian setelah itu Paulus kan harus pergi dari Tesalonika, bukan karena keinginan sendiri, melainkan karena orang-orang di situ tidak suka Paulus mengabarkan Injil. Paulus adalah penulis utama, namun Silvanus dan Timotius juga disebut di sini di ayat 1. Ketika Paulus sudah harus pergi dari Tesalonika, tapi dia mempunyai kerinduan seperti yang dicatat di pasal 3, tidak tahan lagi. Jadi dia kirim Timotius dan Timotius kemudian kembali dari Tesalonika dan dia mengabarkan keadaan jemaat yang ada di Tesalonika. Setelah itu baru Paulus menulis surat ini.
Silvanus dan Timotius bukan penulis utama, tapi juga penting karena Silvanus itu berperan di dalam mendirikan gereja. Kalau Timotius itu berperan di dalam menguatkan gereja. Jadi Silvanus berperan juga di dalam mendirikan gereja dan Timotius berperan di dalam menguatkan gereja. Di ayat 1 kita lanjut, di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini adalah menekankan peranan ilahi dan bukan peranan manusia. Jadi kita mempunyai asal hidup dari Tuhan, mempunyai kelanjutan hidup di dalam Tuhan, dan keselamatan kita itu datangnya dari Tuhan, termasuk keselamatan orang-orang Tesalonika. Jadi gereja Tesalonika itu bukan hasil karya dari manusia. Walaupun penerima surat Paulus itu ada di Tesalonika, tapi identitas mereka itu datangnya dari Allah. Ini Filipi 3 ayat 20. Mungkin boleh ada satu orang yang baca Filipi 3 ayat 20. Karena keluarga kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Jadi kewargaan kita, maksudnya keluarga negara kita itu adalah di dalam surga. Kemudian 2 Tesalonika 1 ayat 5 itu mencatat, kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Jadi Tuhan Allah itu adalah sumber daripada kasih karunia dan damai sejahtera. Di sini ditulis kasih karunia yang sejati itu dari Tuhan memimpin kepada damai sejahtera dalam Tuhan. Jadi anugerah diterima dan akibatnya adalah damai. Yang menerima anugerah mempunyai damai, itu akibatnya. Kalau kita tidak terima anugerah, kita nggak memiliki kedamaian yang sejati. Jadi itulah kenapa kita sering menemukan kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Karena memang kasih karunia duluan, yang menerima anugerah baru memiliki damai sejahtera yang sejati di dalam Allah. Tadi kita juga ada yang sharing tentang hilangnya handphone. Kita nggak perlu tunggu sampai sesuatu itu hilang, baru kita menghargai itu. Jadi kita harus sadari kita udah terima anugerah itu begitu banyak dari Tuhan. Jangan sampai tunggu tidak ada baru kita cari-cari atau menghargai. Itu di gereja di Wiesbaden ada Bible study hari Rabu, itu baru ada satu orang sharing mesin cucinya nggak berfungsi. Baru dia tahu betapa berharganya mesin cuci. Mesin cuci baju nggak berfungsi. Dia harus bawa itu satu keluarga punya selalu pergi ke tempat cuci. Wah, itu repotnya. Kalau dia udah ke sana itu nggak tahu pakai berapa mesin. Jadi kita harus menghargai, sadari kita itu udah menerima anugerah begitu banyak. Kemudian kebutuhan kita yang paling mendasar itu adalah damai dengan Allah. Yesus tidak memberikan murid-muridnya uang atau perlengkapan senjata, tetapi dia bilang apa? Yohanes 14 ayat 27, Yesus memberikan damai kepada murid-muridnya, bukan harta kekayaan. Efesus 2 ayat 14, Yesus sendiri adalah damai kita. Nah, di dalam jemaat Tesalonika, Paulus tidak membela kerasulannya karena ini tidak menjadi masalah bagi mereka. Kemudian kita masuk ayat 2. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Jadi kita kalau terima kasih itu bukan kepada manusia, melainkan kepada Allah. Karena memang yang pertama dan yang terutama harus kepada Tuhan. Yang mirip dengan 1 Tesalonika 1 ayat 2 ini adalah Filipi 1, 3 ayat 4. Jadi di situ ditulis, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Penulis non-Kristen seperti Homer itu mencatat banyak doa dan dalam karya mereka, namun tidak ada pengucapan syukur. Alasan mereka tidak berterima kasih adalah karena mereka tidak peduli tentang anugerah Allah. Jadi kalau kita tidak peduli
apa yang kita sudah terima tentu kita tidak berterima kasih. Dan mereka tidak mau sadar dan mereka tidak mau tahu. Maksudnya ini adalah orang-orang non-Kristen, penulis-penulis non-Kristen, walaupun mereka mencatat banyak hal, tetapi mereka tidak mencatat doa pengucapan syukur. Nah, tapi ini beda dengan Paulus, karena di Paulus di ayat 2 di sini ditulis, kami mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua. Terus mereka juga menyebut jemaat Tesalonika di dalam doanya. Jadi pengharapan iman dan kasih yang ada pada jemaat Tesalonika itu bukan hasil usaha Paulus. Jadi bukan hasil usaha Paulus, melainkan Allah yang menganugerahkan hal-hal tersebut kepada mereka. Jadi Paulus dengan jelas membedakan Allah dan manusia. Jadi ini kita langsung di ayat kedua juga langsung disadarkan, menjawab pertanyaan siapakah saya dan kemanakah saya sedang dan akan pergi. Kita adalah orang yang perlu didoakan. Paulus juga nanti di bagian akhir juga minta jemaat untuk mendoakan dia, karena manusia perlu didoakan. Ini yang pertama yang harus kita sadari. Seperti yang di bagian introduksi tadi, manusia itu harus menyadari siapa kita. Kita adalah manusia, kita bukan Allah. Manusia bukanlah Allah. Jadi kita tidak boleh mengacaukan konsep Allah dengan konsep manusia. Let God be God, let man be man. Allah adalah Allah, manusia adalah manusia. Jangan dicampurkan. Nah, tapi sedihnya adalah banyak manusia berdosa itu tidak menyadari hal ini. Jadi definisi seseorang akan siapa Allah itu menentukan segala hal yang lainnya. Sekali lagi, kita mengerti Allah itu siapa atau apa. Ada orang-orang menganggap Allah itu sesuatu. Definisi kita tentang Allah itu menentukan bagaimana kita hidup. Itu menentukan segala sesuatu yang lain. Itu menentukan segalanya. Misalnya kamu mengerti Allah itu siapa? Apakah kamu mengerti Allah itu adalah semuanya? Semua adalah Allah? Atau kamu bisa jadi Allah? Itu sama seperti New Age gitu. Mengatakan manusia bisa jadi Allah. Seperti Carl Jung. Ini Carl Jung mungkin kita jarang mendengar namanya, tetapi pengaruhnya itu sangat besar, terutama di dunia psikologi sekarang. Carl Jung, C-A-R-L-J-U-N-G, Carl Jung, itu mengira dia sudah menjadi Allah. Tetapi di mana dia sekarang? Nggak ada kan? Udah meninggal kan? Seperti teolog-teolog seperti Peter Jones dan William Edgar, itu mereka telah menganalisa bahwa manusia berdosa, banyak yang bertingkah laku seakan-akan mereka adalah Allah. Jadi kita sering mendengar ucapan-ucapan seperti ini. Kamu tidak berhutang sama siapa-siapa. Kamu cuma berhutang kepada dirimu sendiri. Kamu itu punya kuasa terhadap dirimu sendiri. Jujurlah terhadap dirimu sendiri. Atau ikutilah kata hatimu dan seterusnya dan sebagainya. Kalian tahu tidak? Di balik semua perkataan itu adalah ucapan-ucapan yang memberikan jawaban yang salah terhadap pertanyaan siapakah saya. Dan ketika mereka ditanya, kemana saya pergi? Jadi tadi yang pertama, siapa saya? Yang kedua, kemana saya pergi? Jawaban-jawaban seperti tadi itu seperti, ikutilah kata hatimu. Kamu nggak hutang siapa-siapa. Kamu bisa sendiri kok. Itu kan, percaya dirimu sendiri saja. Itu semua jawabannya adalah nggak kemana-mana. Kemana saya pergi? Ya nggak kemana-mana. Kamu percaya dirimu sendiri ya di situ saja gitu. Ikutilah kata hatimu. Kata hatimu tuh kata hati apa ya? Kamu di situ aja gitu loh. Kita harusnya mengikut kata hati Tuhan gitu loh. Karena kita tahu setiap perjalanan itu pasti ada tujuan. Sama kayak kita dari rumah atau misalnya Afek tadi dari rumah. Ketika tadi Afek dari rumah nyetir mobil, ada nggak tujuannya? Ada kan? Bukan lu bilang, oh aku nyetir nggak ada tujuan, nanti lihat lu mobilku jalan kemana gitu kan. Kan nggak mungkin. Sama kayak kita naik S-Bahn atau naik kereta kayak Limanan hari itu ke Munchen. Kan naik kereta kan pasti lihat tujuan kan, Munchen. Nggak mungkin lu pergi, nggak mungkin lu mau pergi ke Munchen tapi lu naik cuk yang Aachen, Hauptbahnhof gitu kan. Itu kan nggak beres. Nah, jadi ketika kita hidup di sini, kita jalan terus, kita harus tahu siapa kita dan kita mau kemana. Nah, William Edgar memberikan satu jawaban yang bagus.
yaitu identitas manusia itu adalah siapa kita di hadapan Allah. Jadi identitas saya itu adalah di dalam Yesus Kristus. Itu jawabannya. Jadi kalau misalnya kita di hadapan manusia adalah selebritis atau kita adalah presiden gitu kan, tapi di hadapan Tuhan enggak kan? Presiden di hadapan Tuhan juga sama orang-orang yang tarik becak, sama-sama manusia yang harus memberi pertanggungan jawab. Jadi relasi dengan Allah itu jauh lebih penting daripada relasi atau prestasi kita yang dicapai di hadapan manusia. Jadi zaman ini banyak sekali orang yang ingin jadi terkenal, ingin jadi artis, ingin jadi selebritis. Dan semua itu media-media sosial itu semua support, mendukung Instagram dan yang lain-lainnya. Tetapi kita harus ingat kembali, itu orang-orang Puritan itu menekankan panggilan manusia itu di hadapan Allah. Itulah yang berarti, itulah yang bermakna, itulah yang sesungguhnya. Tetapi sampai hari ini juga banyak orang-orang Kristen yang pikirnya juga mau jadi terkenal, mau jadi artis, mau jadi selebritis, mau jadi bintang film, mau jadi penyanyi yang terkenal, yang di mana-mana orang minta tanda tangan dan memuji-muji, dan kalau bisa itu YouTube videonya di like sampai 1 juta dan disaksikan mungkin kalau bisa lebih banyak dari video apa itu yang aku udah lupa. Tapi maksudnya, betulkah kita mau mengejar itu? Nah, sekarang pertanyaannya, banyak orang-orang yang ingin jadi selebritis dan jadi kaya itu tidak sadar ada resiko, ada bahaya yang terlekat di dalamnya. Kalian pernah dengar ini Pai Pingping, seorang artis Taiwan, bukan Fan Pingping. Fan Pingping Tiongkok, Chinese, dan jauh lebih muda dibanding Pai Pingping. Jadi Pai Pingping ini anaknya, satu hari anaknya umur 17 atau 16 SMA gitu kan, pergi ke sekolah. Anaknya Pai Pingping pergi ke sekolah, diculik. Sudah diculik, para penculiknya meminta tebusan 5 juta US dollar. Waktu itu ini udah tahun 97, sebelum kerusuhan 98. Berarti tahun 97 itu udah lama ya. 5 juta US dollar pada saat 20 tahun yang lalu itu hari ini udah lebih banyak. Jadi dia minta, nggak dijawab, akhirnya dia potong jari dari anaknya Pai Pingping. Jari anaknya Pai Pingping dipotong, dikirim. Ini buktinya, sama kasih foto. Terus bagaimana? Apa yang terjadi? Akhirnya polisi sama media juga terlibat. Karena dia adalah artis kan, betul kan? Nah, yang paling menyedihkan adalah itu di Taiwan itu ada satu surat kabar yang memberitakan penculikan ini. Proses penculikannya sendiri belum berakhir. Berarti si anaknya Pai Pingping masih di tangan penculik, tapi media sudah memberitakan. Ini adalah satu yang sangat tidak etis. Jadi itu uang tebusan akhirnya sudah disiapkan dan mau diberikan kepada orang-orang yang meminta tebusan itu, para penculik itu, berkali-kali gagal. Karena ketika mau dikasih, para penjahat itu lihat, oh, dari jauh, itu ada polisi itu di belakang. Terus dia bilang, oh itu ada media, ada orang-orang surat kabar, batal. Itu terjadi, aku nggak tahu tepatnya berapa, itu berkali-kali, sampai lama. Karena uang tebusan yang mereka tidak terima, apa yang terjadi? Anak perempuannya itu disiksa habis-habisan, diperkosa, terus dimutilasi. Sudah dimutilasi, dibuang kalau nggak salah ke sungai. Udah dibuang ke sungai, berapa lama kemudian ditemukan. Sudah ditemukan, udah meninggal kan anaknya ini kan. Sekarang yang lebih gendeng, itu ada surat kabar. Foto mayat yang telanjang itu diterbitkan. Makanya kita harus berhati-hati kan, media sosial ini, Instagram, Facebook, Twitter, sebagainya. Ini belum tentu adalah sesuatu yang baik.
Kalian ini anak-anaknya Pai Ping ya. Bayangkan itu anak kita sendiri, misalnya dibegitukan, bagaimana coba? Orang-orang yang bikin itu si Mark Zuckerberg, mana ada dia pikir sepanjang itu ketika dia mau membuat Facebook. Nah, setelah anaknya dibunuh itu, sekarang ada beberapa pelaku. Ada 3 pelaku utama. Nah, 3 pelaku utama ini tentu saja dikejar oleh polisi kan. Nah, yang ketiga terjadi baku tembak, terus terjadi baku tembak, yang satu tertembak, yang 2 melarikan diri. Yang tertembak ini sebelum ditangkap, dia akhirnya bunuh diri. Jadi yang pertama bunuh diri, yang 2 kabur. Yang 2 kabur, mereka pergi ke dokter operasi plastik. Nah, setelah dia dipaksa, maksudnya dokter sama susternya itu dipaksa. Setelah dioperasi plastik, dokternya sama susternya berapa gitu ditembak juga. Jadi ini 2 kan, sisa 2. Nah, ketika 2 ini pikir mereka bisa melarikan diri, akhirnya polisi mendapatkan mereka juga. Akhirnya setelah polisi mendapatkan, yang satu bisa kabur lagi, yang satu bunuh diri karena udah hampir ketangkap. Dia tahu kalau dia ditangkap udah pasti habis. Jadi tinggal yang ketiga. Yang ketiga ini lebih lama. Dan dia lebih mengerikan sampai dia bisa menyandera itu orang-orang embassy daripada Afrika Selatan. Jadi dia menyandera ada orang embassy dari Afrika Selatan beserta keluarganya. Terus bisa melarikan diri, tapi akhirnya di berapa bulan kemudian itu, jadi setelah kalau nggak salah 6 bulan. Jadi dari awal masa penculikan itu sampai terakhir kali ini itu ada 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu seluruh pulau Taiwan itu dikejar terus. Most wanted. Itu surat kabar juga memberitakan. Dan akhirnya setelah 6 bulan, orang yang terakhir ini dia ditangkap. Tidak sempat bunuh diri. Dia akhirnya mengakui, dipenjara, dan akhirnya dihukum mati. Dari pihak si penculik, 3 orang ini apakah mereka tidak punya akal sehat? Mereka mau mencuri seorang anak dari artis, dan mereka mengharapkan bisa melarikan diri. Mana bisa? Kan? Itu duit itu begitu banyak. Seandainya mereka bisa terima, mereka pasti nggak bisa lolos. Itu satu pihak. Nah, yang kedua, makanya kita kalau mau jadi artis, jadi selebritis, ingat dulu ini. Betulkah kita di dalam hidup kita ini mau kejar jadi selebritis? Ketika kita jadi selebritis, jadi kaya, bisa nyetir mobil Maserati, bisa punya villa di Hollywood atau di mana-mana. Tapi anak kita itu menjadi sasaran untuk orang mau menculik supaya minta tebusan. Inilah dunia yang sudah begitu rusak, dunia sudah begitu berdosa. Ketika aku tidak berani, aku juga berharap kalian tidak perlu cari di internet. Aku tidak tahu fotonya bagaimana, tapi harap jangan. Aku cuma mau kalian pikirkan, betulkah itu yang mau kita kejar? Jadi terkenal, jadi kaya. Kalau betul itu, silakan lihat Pai Ping Ping ini. Pai Ping Ping ini, itu anaknya itu diculik, diperkosa, dibunuh. Habis itu fotonya disebarkan di surat kabar. Bagaimana rasanya coba? Mau nggak kita jadi selebritis? Ini dunia, ini yang ditawarkan dunia. Makanya pertama-tama yang harus bedakan, apakah tujuan hidup manusia? Siapakah kita dan mau kemana kita? Kekayaan uang jadi bintang film itu bukan seharusnya menjadi tujuan kita. Tetapi yang penting adalah siapa kita di hadapan Allah. Siapa kita di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Yang penting adalah relasi kita dengan Tuhan Allah. Bukan relasi dengan uang, dengan harta, popularitas, ketenaran, kuasa politik, atau gelar akademis. Itu semua cuma sementara. Jadi kita harus menyadari siapa kita. Di sini ditulis ayat 1,
dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang ada di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah identitas kita, yaitu di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dia tidak bilang? Yang dia tidak bilang bukan menjadi selebritis, bukan menjadi orang kaya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Anugerah sejati yang dari Tuhan itu memimpin kepada damai sejati yang dari Tuhan. Kalau kita cuma bersandar di dunia ini, seperti tadi Pai Ping Ping itu, tidak akan ada damai. Begitu dia tahu anaknya diculik, dan gak ada damai kan. Begitu juga dengan orang-orang kaya. Justru banyak orang-orang kaya itu tidak damai hidupnya ketika mereka harus memikirkan apakah uang mereka dicuri atau tidak. Itu sangat menyedihkan. Di ayat 2, kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Jadi segala sesuatu yang baik yang kita terima, iman yang kita peroleh itu adalah karya Allah dan bukan karya Paulus, bukan karya manusia, karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Jadi doa itu penting sekali. Kita harus saling mendoakan. Bahkan Paulus bukan saja mendoakan jemaat Tesalonika, melainkan dia juga minta jemaat mendoakan dia. Karena kita adalah manusia, kita harus saling mendoakan. Bahkan Yesus sendiri di Yohanes 17, ini 4 Injil. Injil Yohanes bukan Injil sinoptik, dia banyak beda dibanding yang lain. Yohanes 17 itu mencatat satu pasal khusus doa Yesus kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang percaya yang menjadi percaya melalui perkabaran Injil dari lewat murid-muridnya. Yesus mendoakan kita. Yesus mendoakan kita. Paulus mendoakan untuk jemaat-jemaat Tesalonika dan kita juga harus saling mendoakan. Jadi hari ini kita cuma bahas 2 ayat saja. Di dalam kesempatannya jika aku boleh mendapat kesempatan kita akan lanjut. Kita akan melanjutkan perenungan berkenaan dengan pertanyaan siapakah saya dan kemanakah saya pergi di kesempatan berikutnya. Jadi hari ini kita membahas hanya 2 ayat. Mari kita baca bersama-sama ayat 1 dan ayat 2. Mari kita baca bersama-sama ayat 1 dan ayat 2. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu. Berikanlah kami pengertian yang sejati. Berikanlah kami kesadaran bahwa identitas kami yang sesungguhnya yang sejati adalah di dalam Engkau, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan supaya kami tidak menjadi gagal fokus oleh karena hal-hal duniawi. Kami mohon Engkau yang pelihara iman kami, berikan kami pertumbuhan iman yang sejati, dan supaya kami juga boleh tetap saling mendoakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup dan yang tunggal, kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin.